Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang superintensif UTBK SBMPTN. Kali ini akan kita coba bahas materi tentang komposisi. Ya, tentang komposisi fungsi. Kita akan mulai dari teori dan beberapa contoh soalnya. Oke, yang pertama mengenai komposisi translasi berurutan. Kalau sebenarnya kalau translasi itu artinya itu gampangnya itu penjumlahan. Jadi kalau T1 dilanjutkan T2 itu sama dengan T1 tambah T2. Berarti kalau T1 itu adalah AB, T2 adalah CD, ya tinggal tambahkan aja, baru ditambahkan dengan titiknya itu. Itulah hasilnya, ya. Demikian juga kalau T2 dilanjutkan T1. Kalau penjumlahan itu kan, kalau T1 tambah T2 sama dengan T2 tambah T1. Jadi caranya sama saja. Kita jumlahkan dulu transformasinya atau translasinya, baru ditambahkan dengan titiknya. Kita akan buatkan contoh, misalnya tentukan bayangan titik A-47 oleh translasi T1 1-2 dilanjutkan dengan T2 min 35. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi rumusnya ini ya. Nah, kita tinggal gampang saja, kita masukkan aja ini. Sama ini titiknya adalah minus 47 yang ini. Sehingga kita dapat hasilnya minus 610. Kemudian kita lihat komposisi rotasi berurutan. Jadi kalau matriksnya itu adalah kosinus alfa tambah beta min sin alfa tambah beta, sin alfa tambah beta, cos alfa tambah beta. Jadi jumlahkan aja sudut rotasinya, itu intinya. Kemudian kita lihat tentukan bayangan titik B21 oleh rotasi 090 dilanjutkan dengan rotasi 090. Nah, berarti kita buat aja seperti ini tadi rumusnya. Alfanya berarti 90, betanya 90. Kita tinggal masukkan saja sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min 1, 0, 0, min 1. Matriknya udah dapat, maka tinggal kalikan dengan titiknya. Berarti min 1, 0, 0, min 1 kali 21. Hasilnya min 2, min 1. Oke, caranya gampang aja, tapi rumusnya ini jangan lupa. Kemudian komposisi translasi matrik berurutan. Ya. T1 T2 dilanjutkan T2 itu sama dengan T1 kali T2. Berbeda dengan nanti kalau ini kebacanya T2 dilanjutkan T1 ya. Sedangkan ini T1 dilanjutkan T2. Jadi dibaca dari depan ya. Jadi kalau T2 dilanjutkan ke T1 berarti ABCD kali EFGH. Jadi kita cari dulu matrik totalnya. Sebagai contohnya misalnya kita ambil tentukan bayangan titik 4-8 oleh M1 dilanjutkan M2. Jadi kita cari dulu matrik totalnya. Itu tadi M1 dilanjutkan M2, cara nulisnya seperti ini. Jangan terbalik karena pada matrik tidak berlaku hukum komutatif. Nah, sesudah kita kalikan maka hasilnya 4, 5, 17, 9. Matrik total sudah dapat, tinggal kalikan dengan titiknya. Jadi berarti kita dapat minus 24 minus 4. Oke. Jadi titiknya hasilnya adalah minus 24, minus 4. Selanjutnya kita lihat lagi pencerminan berurutan. Yang pertama pencerminan berurutan yang sejajar dengan sumbu X. Jika X sama dengan H0 dilanjutkan dengan X sama dengan K. Jadi caranya adalah ini titik aslinya, berarti hasilnya adalah 2 kali K kurang H tambah X, Y. Kalau yang sejajar dengan sumbu Y berarti X-nya tetap ya, berarti 2 kali K kurang H tambah Y.
Sedangkan kalau terhadap titik H, K, maka kita bikin hasilnya adalah 2H kurang X, 2K kurang Y. Oke. Sebagai contohnya kita ambil dulu, tentukan bayangan titik D min 310 oleh pencerminan berturut-turut terhadap garis X sama dengan 4, dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 6. Berarti X hanya sama dengan 4, K-nya sama dengan 6 ya. Nah, baru berarti ini hasilnya tadi rumusnya ya. Nah, lalu kita lihat ini. Kalau titiknya tadi minus 3,10, sehingga kita dapat hasilnya itu adalah A aksen sama dengan 1,10. Kita buat contohnya lagi. Tentukan bayangan titik E2, min 3 oleh pencerminan berturut-turut terhadap garis Y sama dengan 1, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 5. Oke, jadi rumusnya tadi sudah ada yang ini ya, tinggal masukkan aja. Jadi rumus ini harus diingat gitu loh. Nah, berarti kita dapat hasilnya itu adalah ini aksen 2,3 ya. Selanjutnya kita lihat lagi, tentukan bayangan titik min 310 oleh pencerminan terhadap garis berturut-turut adalah X sama dengan 2, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, jadi rumusnya tadi sudah ada yang ini, tinggal masukkan saja. Ini titiknya yang mau ditransformasi, itu adalah F. Sehingga kita dapat hasilnya itu adalah 2 kali 1 tambah 3,2 kali 3 kurang 10. Jadi hasilnya adalah ini tadi. Ini adalah X sama dengan 1 ya. Saya bagusi dulu X sama dengan 1 ini. Oke. Oke, jadi kita dapat hasilnya adalah 5,-4. Kemudian kita lihat lagi, tentukan persamaan bayangan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, dilanjutkan dengan translasi minus 3,4. Jadi yang kita translasikan titiknya saja. Jadi kalau ini persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R sama dengan 2. Jadi berarti kalau titik pusatnya saja yang ditranslasikan dengan rumus tadi 2H kurang X yang ini ya, X hanya sama dengan 2. Nah, kemudian kalau kita olah berarti 4,0. Itu adalah hasil dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kalau dilanjutkan dengan translasi min 34, rumus translasi tadi sudah ada yang ini, tinggal masukkan saja hasil yang pertama ini tadi, sehingga kita dapat 1,4. Jadi berarti pusatnya yang baru itu adalah 1,4. Nah, berarti persamaan lingkarannya adalah X kurang 1 pangkat 2 tambah Y kurang 4 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, ternyata kalau transformasi itu enggak terlalu sulit. Ya, mungkin yang kesulitannya mudah itu adalah kita harus ingat rumusnya. Itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.